Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini saya hadir lagi di hadapan Anda. Ini udah gak kerasa, sebenarnya udah hampir sebulan lebih gak buat video. Sebenarnya mau buat video tentang anak teman saya yang tiba-tiba menjadi indigo perkara neneknya itu meninggal dunia. Jadi ceritanya pada saat video terakhir tuh saya udah janji nih, sebenarnya udah janji mau cerita. Namun ternyata anak yang mau diceritakan itu dia masuk ke rumah sakit. Nah, di akhir teleponan saya sama teman saya itu dia emang udah cerita nih kalau si anaknya ini lagi muntah darah. Diagnosanya dia sebenarnya dia bukan dokter ya. Diagnosanya dia yang dicari dari Google, sebenarnya bukan dia ya, maksudnya diagnosa Google lah gitu. Jadi si Google ini menyatakan ciri-ciri anaknya itu kena penyakit lambung. Nah itu dia kasihlah obat lambung ya kan. Jadi saya ngomong sama dia, kenapa nggak dibawa ke dokter aja, periksa secara langsung gitu, jangan nyari lewat Google. Ya udah, katanya nanti minggu depan insya Allah mau diperiksa. Dan ternyata ada kabar melalui status teman saya ini, ternyata dia lagi di rumah sakit. Nah, saya tahu nih, saya paham kenapa si teman saya ini masuk rumah sakit. Itu dikarenakan anaknya dia. Karena saya baca komen-komen juga nih, siapa yang masuk rumah sakit, dan dia jawab kalau anaknya dia. Dan saya sampai situ udah paham anak yang mana yang masuk rumah sakit. Kebetulan dia itu kan punya 2 anak ya, yang satu cewek, yang satu cowok. Nah si cewek ini yang masuk rumah sakit dan dia itu yang indigo. Jadi itu nih yang saya ingin ceritakan. Karena masuk rumah sakit ya nggak jadi, nggak enak kan. Masa orang lagi di rumah sakit saya mau ceritain, ya ada hubungannya. Tapi nggak enak aja gitu bawain cerita, apalagi ini cerita seorang anak, ya kan, nggak enak. Karena cerita itu nggak jadi dibuat, jadi tiba-tiba ada satu kejadian yang terjadi pada hari ini dan langsung saya buat video. Agak unik ya. Benar-benar kejadian apa itu? Jangan kemana. Ceritanya ini terjadi pada saya secara langsung, secara live tadi pagi. Itu sekitar, saya masih ingat jamnya loh, karena saya itu lagi sedang main handphone pada pagi hari, lagi main scroll handphone ceritanya. Itu sekitar jam 8 pagi lewat 50 menit itu jamnya. Jadi ceritanya itu, ini saya flashback dulu ya, ceritanya nih dari kemarin. Itu ibu tiri saya, ibu sambung saya, itu kan jualan. Dia itu jualan di sekolah kan. Karena mau bulan puasa, jadi ceritanya jualannya dia itu dibawa ke rumah. Nah, di dalam warungnya di sekolah itu, kiosnya di sekolah itu ada satu air galon, dibawalah ke rumah. Dan dia punya temen nih, punya partner kios di sebelahnya punya air juga, dibawalah ke rumah saya juga nih. Ceritanya dia ngomong, saya sebut aja namanya Indah ya, populer banget namanya Indah di channel ini. Jadi si Indah ini ngomong, kenapa nggak diambil airnya aja, itu ada air sedikit gitu. Jadi ibu sambung saya ini ngomong, enggak, di dalam masih ada air kok, ada 1 galon di situ ya kan, dan masih ada juga air di dispenser nih, masih ada sedikit gitu, meskipun sedikit. Oh ya udah, kalau gitu nggak apa-apa, saya bawa pulang aja. Nah si air ini saya ambil ya kan, saya ambil si airnya temennya nih, si Indah, saya ambil, saya taruh di kulkas. Karena ibu sambung saya nggak mau, ya saya yang dengar yang ngambil gitu. Jadi dia datang lagi nih si Indah,
mengantar duit gitu, ngantar duit sama ibu sambung saya. Ini duit, nggak tahu transaksi apalah mereka, nggak tahu dah. Ngantar duit, di ibu sambung saya tuh ngomong, airnya bisa ambil gitu, bisa ambil gitu. Oh ya nggak apa-apa, ya naruhnya di kulkas. Nah keesokan harinya ceritanya nih, saya lagi duduk-duduk pagi, kan belum kerja ya ceritanya, belum kerja nih pagi, saya kan masuknya setengah hari. Pagi itu lagi nongkrong di kamar lagi scroll handphone pagi-pagi ya kan, karena belum kerja, buka-buka lah. Makanya saya tahu nih jamnya, jam itu sekitar jam 8:50. Saya mau ngambil air minum. Saya lihat kok galonnya sisa sedikit, bahaya nanti kebakar atau gimana gitu kan kalau nggak ada airnya, sedikit banget gitu, segelas nggak penuh. Saya ngambil airnya, karena airnya ini udah habis, saya gantilah air ini, ganti dengan air galon penuh. Saya ganti, saya masih ingat nih, saya pakai pisau apa ganti, strek gitu, masih ingat. Nah saya ganti, ngangkat air galon ya kan, strek. Lama dari situ saya balik ke kamar, main handphone lagi. Sekitar jam 9, saya ngeliat handphone, saya kan lagi main handphone terus, jadi tahu tuh jam berapa gitu. Sekitar jam 9:10. Saya haus lagi ceritanya. Saya kan tipe orang yang suka minum air putih gitu. Saya haus lagi dan ceritanya mau ngambil air lagi nih kan, Nah, saya kaget gitu. Aduh, ini saya lucu dah. Saya kaget gitu. Nah, kok air galon kemana gitu? Kemana? Saya nanya nih sama ibu sambung saya. Ini air galon kemana? Ngomong gitu. Dari tadi kok kosong gitu ya kan? Dari tadi kosong tuh air galon. Nah, saya baru ganti. Belum lama saya gantinya. Nah, saya tanya lah sama bapak saya, Pak, itu air galon kemana dah? Galon, dia juga aneh ya kan, galon kenapa sih? Saya tahu, air galonnya tiba-tiba hilang segalon tuh kemana gitu. Ya mungkin orang minum kan. Nah, kok bisa jadi kita bertiga nih ya, kebetulan sebenarnya itu berlima, cuman adik saya sama anaknya pokoknya ada tamu lah di rumah tuh. Jadi, mereka berdua tuh lagi ke gunung, jadi ada 3 orang doang nih di rumah masalah air nih, saya, mama tiri saya, dan papa saya. Jadi kita tuh bertiga berdiri di dekat dispenser, nyari air segalon tuh kemana, dicari, digoyang-goyang ya kan, nih dispenser. Dispenser bingung, galonnya juga nggak ada, belum kosong gitu. Kemana airnya? Enggak, kamu halusinasi kali, ngomong. Saya ganti, ngomong gitu. Masa? Iya, belum lama gantinya. Nah, si ibu sambung saya ngomong, iya kemarin kan saya juga ngomong sama teman saya kalau masih ada air di situ. Jadi saya ingat benar nih, ada air di situ. Jadi dari kemarin itu sebenarnya masalahnya air. Ada air di situ, makanya dia suruh ngambil air dari sekolah. Itu saya nggak mau karena saya tahu masih ada air satu di situ. Kok bisa hilang? Saya nggak tahu. Kita cari tuh air segalon. Mau dicari kemana? Nggak mungkin kan orang ini. Nah, si ibu tiri saya ngomong, pesan saya dari tadi di dapur. Itu kan nggak jauh dari dapur ya kan? Ini si galonnya ini, dispensernya ini tuh nggak jauh dari dapur. Ternyata saya dengar dari dapur tuh kayak bunyi-bunyi ininya, dispensernya kayak orang bunyi glek. Ininya galonnya gitu loh, glek kayak orang lagi mencet galon. Nah, kok bisa? Iya, saya bolak-balik dari dapur ke luar, nggak ada orang, cuman bunyi-bunyi terus. Tak kirain emang kosong tuh galon.
ternyata kamu udah habis ganti. Iya, saya udah ganti, kok tiba-tiba kosong? Kan nggak mungkin ada hewan minum air segalon. Itu nggak mungkin. Saya, iya kan, pikirannya saya, jangan-jangan ada ini, kambing atau sapi masuk minum air. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Hewan minum air segalon? Hah? Bisa ya? Nah, di rumah saya ini kan pakai pagar, ya kan? Kalau pagarnya kebuka, mungkin hewannya masuk. Kalau kambing, ya kan, kambing masih bisa, masih dinalar. Tapi nggak mungkin dia minum air segalon, itu nggak mungkin. Kalau sapi itu kan gede, ya kan, dia harus buka pintu dulu, pintu pagar. Nah itu sama sekali nggak kebuka, masih kekunci. Jadi misteri hari ini adalah air galon itu kemana? Intinya kayak gitu, air galon itu kemana? Dan ibu sambung saya itu dengar ada galon tuh emang bunyi dari tadi, tiba-tiba hilang. By the way, sebenarnya rumah saya ini, makanya saya jarang buat konten di rumah. Setiap kali buat konten di rumah, itu benar-benar. Nah, ada salah satu video saya, nggak tahu itu judulnya apa ya, lupa saya. Nah itu saya tiba-tiba kayak langsung nengok kayak gitu, nengok ke belakang, itu bener-bener kayak ada suara gitu. Dan kalau dua adik saya ini sebenarnya udah diteror. Yang pertama itu terornya, dia denger wanita nangis di kamar mandi. Si adik saya yang satu ini, adik saya cewek, itu orangnya skeptisnya minta ampun. Dia skeptis tapi dia seorang yang sangat penakut. Jadi skeptis tapi penakut. Nah yang satu lagi nih, adik saya yang cowok, dia itu sempat cerita kalau dia ngeliat pada sekitar jam 1 lewat, ada cewek yang lewat depan kamarnya dia itu kan tidurnya larut malam mulu ya, mau hampir pagi. Dia setelah ngeliat itu dikiranya saya, padahal saya itu nggak ada bangun pada malam itu. Kan besokannya itu ceritanya dia langsung nanya sama saya, "Kak, itu yang lewat jam tengah malam itu siapa, Kak?" Gitu. "Nggak ada, saya nggak ada bangun tadi malam." Saya langsung senyum. Oh, mungkin yang ini kali, yang si adik saya cewek yang lihat, yang dengar di kamar mandi gitu. Jadi sehoror itu nih rumah yang saya tempati. Tapi hari ini tuh bener-bener air dan hilang kayak mana gitu. Nah jadi gini, masalah teman saya itu insya Allah ada kesempatan saya akan bawa. Tapi saya nggak janji, soalnya saya masih nggak enakan nih. Itu anak udah sembuh apa gimana keadaannya? Saya juga masih nunggu kabar dia, postingannya dia. Saya mau nanya, nggak enak. Saya tipikal orang yang nggak, kalau saya nih ya, di posisi saya kalau ada masalah nggak ingin diganggu sama orang lain. Jadi masalah itu saya ingin pikirkan solusinya tuh kayak gimana. Jadi orang luar tuh nggak boleh ganggu saya. Itu kalau kayak gitu orangnya saya. Nah, saya berpikir kalau temen saya ini tuh kayak gitu juga. Jadi dia itu butuh sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dia, apalagi dalam kondisi anaknya di rumah sakit gitu. Jadi dia butuh konsentrasi, dan saya nggak ingin ganggu. Dia hanya butuh doa. Saya doain aja, insya Allah si anak ini sembuh, cepat pulang. Mudah-mudahan dia udah pulang dan saya akan bawa ceritanya. Oke, sekian dulu cerita singkat dan padat dari saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.